ini untuk karedok. Baik, kita akan buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 49. Kejadian 49 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21, kemudian sambung ayat 27. Kenapa kita lompat? Karena ini nama-nama anak-anaknya Yakub yang ayatnya sedikit-sedikit ya. Tetapi ada selang ayat 20 itu mengenai Yusuf itu panjang. Jadi kita lompatin dulu. Nanti ke depan kita baru bahas itu. Kita akan membahasnya nih anak-anak Yakub yang ayatnya cuma sedikit-sedikit, yaitu dari Kejadian 49 ayat 19 sampai 21 dan juga ayat 27 ya. Kejadian pasal 49 ayat 19 sampai 21, kemudian ayat disambung ayat 27. Baik, saya akan bacakan Kejadian pasal 49 ayat 19. Kita mulai. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Dan ayat 27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Nah, itu ya. Jadi ini anak-anak Yakub yang berikut ya, ada 4 bersama Benyamin ya. Jadi ada 4 yang disampaikan ya, doakan oleh Yakub sebagai bapaknya. Kemarin kita sudah membahas mengenai Simeon ya, Yehuda dan lain-lain. Sekarang anak-anak yang berikutnya. Yang pertama dikatakan itu adalah Gad. Dikatakan ia akan diserang oleh gerombolan. Artinya ke depan nanti suku Gad itu ya kebanyakan menghadapi bahaya ya, akan serang oleh gerombolan ya, dia akan lebih sangat banyak bahaya. Tetapi dikatakan walaupun demikian ia akan menyerang tumit mereka. Jadi artinya bahwa Gad itu tidak akan mudah menyerah ya. Dia diserang tetapi dia akan membalas dengan menggigit tumitnya. Itu ya. Nah, kemudian Asyer, katakan makanannya akan melimpah mewah. Itu. Makanannya akan melimpah mewah. Kemudian dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Jadi kebalikannya dengan Gad. Asyer itu lebih diberkati ya, banyak makanannya ya, maksudnya banyak makanan, dia akan banyak makanan yang dimiliki. Tetapi juga dia tidak makan sendiri ya, atau buat dia sendiri. Dikatakan di sini ia akan memberikan santapan raja-raja. Artinya Asyer itu akan menjadi suku yang murah hati ya. Dia dapat berkat banyak. Nah, dia juga memberikan itu kepada raja-raja ya. Jadi dia membantu. Nah, sukunya itu banyak membantu ya, banyak membantu saudaranya itu ya, raja-raja. Jadi itulah Asyer. Tadi kalau Gad dia walaupun banyak diserang gerombolan tetapi dia akan membalas. Kalau Asyer dia akan diberkati dengan berlimpah makanan ya, karena makanan mewah itu makanan yang mungkin kelasnya lebih tinggi dan itu diberikan ya kepada raja-raja. Dikatakan santapan raja-raja itu, jadi sangat baik. Nah, kemudian
Naftali. Nah, Naftali ini adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah itu ya. Jadi Naftali beda lagi. Nah, Naftali kebanyakan sukunya ya, mungkin itu kebanyakan nanti dari suku Naftali banyak gadis-gadis wanita yang akan diperistri ya oleh saudaranya yang lain itu ya. Nah, karena dikatakan dia seperti rusa betina yang terlepas. Jadi rusa betina itu kalau di dalam Kidung Agung tuh sering menjadi gambaran ya untuk gadis-gadis atau wanita yang sangat cantik ya. Jadi rupanya nanti dari suku Naftali ini banyak wanita yang cantik dan dikatakan dia seperti rusa betina. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Jadi dari keturunannya yang Naftali itu nanti dari Naftali akan melahirkan anak-anak yang indah. Nah itu ya. Jadi udah Gad, Asher, Naftali. Nah kemudian sekarang kita lompat kepada Benyamin ya. Anak Yakub yang terakhir ya. Suku terakhir itu suku yang ke-12 yaitu Benyamin ayat 27. Di sini Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Nah, beda lagi. Jadi kalau Benyamin ini dia dikatakan seperti serigala. Nah, kita tahu bagaimana itu serigala ya. Serigala itu binatang yang berani, binatang yang lihai atau pandai sekali mengalahkan musuhnya. Dia seperti gerombolan ya. Kalau udah gerombolan dan serigala dia pasti musuhnya pada takut itu. Jadi itulah gambaran suku Benyamin. Dikatakan dia seperti serigala yang menerkam itu ya. Jadi sangat berani sekali ya menerkam. Kemudian pada waktu pagi ia memakan mangsanya. Jadi ketika sudah dapat mangsa ya serigala itu makannya pagi-pagi ya. Tinggal langsung dimakan pagi-pagi dia makan. Kemudian dikatakan dan pada waktu petang ia bagi-bagi rampasannya. Jadi ketika dia sudah makan, nah dia juga enggak sendirian makannya, tapi dibagi-bagi juga kepada yang lain. Artinya serigala ketika mendapat makanan ya dia makan lebih dulu ya. Baru ketika sudah kenyang ya dia kasih kepada yang lain ya, diberikan kepada dia, termasuk lumayan baik ya. Dia mementingkan dirinya sendiri dulu, kemudian baru habis itu dibagi-bagi. Artinya dia juga suku yang nggak pelit itu ya, Benyamin ya. Nah itulah 4 anak Yakub yang didoakan oleh Yakub dan diperkirakan ya nanti mereka akan menjadi bangsa seperti ini. Kalau Gad tadi adalah akan menjadi bangsa yang diserang terus dengan gerombolan, tetapi dia bisa membalas. Dia katakan dia akan menyerang tumitnya ya. Tumitnya itu kalau ingat seperti nubuatan ya, waktu Adam dan Hawa itu dalam dosa ya. Nah, perempuan akan menemukan kepalanya dan dia akan menemukan tumitnya itu ya. Jadi tumit itu sering ungkapan itu sering muncul ya. Nah, berarti suku Gad itu suku yang tidak cengeng ya, dia juga bisa berani itu. Kemudian Asher. Nah, Asher itu adalah suku yang dikatakan mendapat makanan yang mewah ya. Tapi dia juga mempersatu kepada raja-raja. Artinya suku Asher akan makmur. Ya, banyak makanan yang dia akan miliki, bahkan dia bisa membagikan kepada raja-raja itu. Kemudian Naftali, suku yang akan melahirkan banyak wanita-wanita yang cantik ya, keturunan orang Israel itu, karena dikatakan seperti rusa ya yang lepas, dikatakan seperti rusa ya, rusa betina yang terlepas ya. Rusa betina yang terlepas itu artinya nanti di suku di keturunan Naftali itu akan banyak wanita-wanita yang cantik-cantik ya seperti rusa betina yang lepas. Dan dikatakan dari suku Naftali nanti akan lahir anak-anak yang indah, dikatakan anak-anak yang cantik ya dari suku. Jadi kalau mau cari istri orang-orang Israel itu terutama mereka akan mencari dari suku
Naftali. Nah, terakhir itu dari suku Benyamin. Dikatakan Benyamin itu seperti serigala yang menerkam. Jadi Benyamin betul-betul menjadi suku pemberani ya. Suku pemberani ya. Kita ingat nanti raja pertama orang Israel adalah dari suku Benyamin, itu si Saul itu terpilih. Itu membuktikan bahwa memang suku Benyamin adalah suku yang pemberani. Nah, kemudian dia sudah menerkam, kemudian dia rutin makanannya itu pagi-pagi ya, dari apa namanya, terkaman itu binatang yang diterkam, dia makan pagi-pagi, kemudian siangnya sorenya baru dia bagi kepada yang lain. Itulah suku Benyamin. Dia menikmati dulu hasil buruannya, kemudian baru dia persembahkan itu kepada yang lain ya. Nah, itulah 4 orang anak ya. Terakhir nanti Yusuf, karena Yusuf panjang itu ya, kita pending dulu ya untuk minggu depan. Jadi Yusuf nanti kita catat sendiri. Dari 4 inilah bahwa kelihatannya sebagian besar apa yang didoakan oleh Yakub itu itulah semua hal yang sangat baik ya. Bagaimana masa depan dari anak-anaknya itu ya, kebanyakan baik-baik sekali, kebanyakan masa depan yang sangat cerah. Nah, itulah gambaran bagaimana nanti mereka akan jatuh bangsa ya, sebagai bangsa Israel yang penuh dengan berkat Tuhan ya, bahwa mereka memang kelihatan sekali penyertaan Tuhan akan selalu ada kepada mereka semua. Dari sekian banyak ya 12 suku itu, semua rata-rata masa depannya itu digambarkan oleh Yakub masa depan yang sangat cerah ya, kecuali anak yang pertama itu aja ya, Simeon itu. Si Ruben maksudnya, si Ruben itu ya, yang kelihatannya diperkirakan kurang sukses. Kenapa? Karena memang Ruben berbuat kurang ajar ya. Maksudnya Yakub kan isinya ada 4 tuh ya, dia mengambil salah satu dari isinya bapaknya itu ya, itu kurang ajar namanya. Jadi makanya berkata juga dia sepertinya tidak seperti anak-anak yang lain ya. Nah, tetapi dari 12 itu semuanya baik-baik dan bagus-bagus. Tuhan memberkati mereka. Nah, itu ya, jadi ingat kita juga sama ya, kalau kita berkelakuan juga kurang baik ya, berkatnya juga akan lari daripada kita. Tapi kalau kita tetap setia kepada Tuhan ya, berkatnya juga akan mengikuti kita ya, seperti berkat-berkat yang dikasih tahu Yakub kepada anak-anak mereka. Kebanyakan itu berkat-berkat yang baik-baik ya, masa depan mereka akan seperti ini. Nah, itu jadi itulah yang nanti kita akan lihat bagaimana sejarah nanti orang Israel itu apakah betul ya, apakah benar seperti yang Yakub doakan ya. Kita akan lihat sepanjang nanti dalam kitab Taurat ini yang ditulis oleh Musa. Jadi pesan hari ini adalah ya, tetaplah setia kepada Tuhan sehingga nanti berkat Tuhan juga berlimpah kepada kita ya. Itu aja firman Tuhan pada malam hari ini.